Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kegiatan UAS tugas Bahasa Indonesia yang telah ditugaskan oleh Ibu Umul Kuro dan Kak Indah. Jangan lupa di like dan di komen ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Oke, sekarang kita lanjut ke inti videonya. Nah, jadi saya akan ngasih tahu ke kalian apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Ada sistematika, yaitu dia mempunyai daftar atau anggota kelompok. Yang pertama itu ada kata pengantar, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada daftar tabel kalau ada ya. Terus yang keempat itu ada pendahuluan, yang kelima itu tinjau pustaka, yang keenam itu pembahasan, yang ketujuh itu simpulan dan saran, yang kedelapan itu daftar pustaka. Nah, yang terakhir itu riwayat penyusun. Ada topik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kalau kalian mau memilih topik, yaitu ada topik itu untuk bermanfaat dan layak. Terus yang kedua itu ada topik itu cukup menarik. Yang ketiga itu ada topik itu bisa kayak dikenal baik, dalam arti penulis mempunyai pengetahuan yang memadai tentang topik itu. Terus yang keempat itu ada bahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah. Terus yang terakhir itu ada topik tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Daftar isi itu menyajikan sistematika isi secara lebih rinci yang akan mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul isi yang akan dibacanya. Oleh karena itu, judul atau subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halaman. Daftar isi juga menggambarkan secara singkat isi sebuah karya tulis. Nah, struktur karya ilmiah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendahuluan. Terus yang kedua ada isi dan pembahasan. Terus yang ketiga itu ada kesimpulan. Nah, ini yang pendahuluan itu adalah bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Terus yang kedua itu ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu atau lebih banyak jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian serupa penjelasan singkat atau padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Ada ciri-ciri karya ilmiah itu ada 7. Yang pertama itu reproduktif, yang kedua tidak ambigu, yang ketiga tidak emotif, yang keempat itu ada menggunakan bahasa baku, yang kelima menggunakan kaidah keilmuan, yang keenam itu ada bersifat dekoratif, yang ketujuh itu ada terdapat kohesi. Berikutnya ada tujuan. Tujuan karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama itu memberi penjelasan, yang kedua memberi komentar atau penilaian, yang ketiga itu memberi saran, yang keempat itu menyampaikan sanggahan, yang kelima itu membuktikan hipotesa. Bentuk karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama itu karya ilmiah berbentuk makalah, yang kedua karya ilmiah berbentuk laporan atau dibukukan, yang terakhir itu ada buku ilmiah. Nah, lanjut lagi tuh ada macam-macam karya ilmiah. Macam-macam karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama itu skripsi, yang kedua itu ada tesis, yang ketiga itu ada disertasi. Lanjut, ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi judul buku-buku atau artikel-artikel dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang berhubungan dengan karangan. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti tata tulis yang baku. Sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata atau kecepatan gitu ngomongnya. Dan ya, dadah.